Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang saya banggakan, selamat belajar di semester 2 ini. Semoga kalian tetap semangat dan selalu sehat. Untuk mengawali pelajaran, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk semester 2 ini, bab pertama kita akan mempelajari tentang iman kepada qadha dan qadar Allah, yang merupakan rukun iman yang ke-6. Sebelum masuk pada materi, akan saya sampaikan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah pelajaran ini selesai. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian qadha dan qadar. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dalil akli dan nakli tentang kebenaran qadha dan qadar. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan macam-macam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, dapat memberikan contoh takdir mubrom dan mu'alak dalam kehidupan. Pengertian iman kepada qadha dan qadar. Menurut bahasa, qadha itu berarti memutuskan suatu perkara dengan ucapan ataupun perbuatan. Menurut istilah, qadha berarti ketetapan atau ketentuan, keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang suatu perkara sejak zaman azali atau zaman sebelum alam ini ada, yang belum diketahui dan belum diterima oleh makhluknya. Sedangkan qadar menurut bahasa berarti kuasa mengerjakan sesuatu. Menurut istilah, qadar berarti ketentuan atau ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas makhluknya dan diterima serta telah berlaku bagi makhluknya. Jadi yang dimaksud beriman kepada qadha dan qadar Allah adalah meyakini adanya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku untuk manusia sebagai bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil tentang kebenaran qadha dan qadar Allah diterangkan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'shillaha wa rasulahu faqad dhalalam mubina. Yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka.
Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Juga diterangkan di dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Dilanjutkan tentang macam-macam qadar Allah. Yang pertama yaitu takdir mubrom. Artinya ketentuan Allah yang pasti berlaku pada manusia dan tidak bisa dirubah oleh manusia. Contohnya tentang kematian. Kematian tidak bisa diajukan maupun diundurkan. Tentang jenis kelamin. Tentang cacat sejak lahir. Diterangkan di dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Yang kedua, takdir mu'allaq. Artinya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dirubah dengan doa dan ikhtiar manusia. Islam mensyariatkan bahwa manusia wajib berusaha secara maksimal, sedangkan hasilnya ada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, seseorang yang ingin pandai, ingin berhasil, harus rajin belajar. Seseorang yang ingin kaya, bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, maka harus giat bekerja. Sebagaimana diterangkan dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Oleh karena itu, diharapkan manusia hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa depannya. Demikian pelajaran tentang iman kepada qada dan qadar, dalilnya, pengertiannya, kemudian macam-macam takdir Allah dan contohnya. Besok bisa disambung lagi pada pertemuan yang kedua, masih membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, coba kalian kerjakan pertanyaan di bawah ini dengan benar. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud iman kepada qada dan qadar Allah. Kemudian sebutkan dua macam takdir Allah dan artinya, serta
diberikan contohnya. Yang ketiga, tuliskan dalil tentang takdir mubrom dan mu'alaq serta artinya. Sekian, terima kasih, selamat belajar, semoga selalu sukses. Kita akhiri pelajaran pertama ini dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.